Yo, hey guys, back, so let's go. Alright. Yes. Akhirnya gue bisa tersenyum, guys. Akhirnya nikmat sekali ya, walaupun emang ya sekali doang gitu. Sekali doang, tapi senengnya itu kayak enak banget gitu ya. Ini pers kalau misalnya kita gak menang tiap hari, temen-temen ya. Beda kalau misalnya Red Bull kemarin menang, hari ini menang lagi, besok menang lagi, itu kayak ya udah biasa aja gitu feelingnya. Tapi ketika sekarang Ferrari yang terpuruk tiba-tiba sekarang menang, teman-teman, dan satu-satunya tim yang menang di tahun ini selain Red Bull itu baru Ferrari ya. Itu senengnya minta ampun, men. Walaupun cuma sekali doang sih. Jadi kalau dibandingin Red Bull ya gak ada apa-apanya sebetulnya, tapi tetap ya feeling senengnya itu asli, men, gak tergantikan ya. Jadi wow, gue seneng banget, salut banget hari ini buat Carlos Sainz dan juga Ferrari lah ya. Kemarin strateginya udah bener, udah bagus. Gue gak ada komplain lah. Ya tipis kecil-kecil doang, tapi ya itu pun juga unlucky karena VSC, karena safety car. Tapi sebelumnya teman-teman, jangan lupa sebelum kita lanjut bahas Singapore Grand Prix, jangan lupa like videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan of course buat kalian yang belum subscribe guys, pastikan kalian klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subscriber di tahun ini semua bisa. Dan guys, karena kemarin Ferrari menang, gua akan giveaway ini teman-teman ya. Ini giveaway kecil-kecilan aja. Simple aja cara ikutan giveaway-nya, nanti di akhir video gua akan bilang caranya gimana. Oke? Video ya ini giveaway kecil-kecilan lah, mainannya Ferrari gitu ya. Buat kalian yang tertarik aja teman-teman, buat yang tifosi, ya mungkin yang nggak tifosi juga nggak masalah sih. Dan ya gampang, nanti cara ikutannya terakhir di akhir video ya teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut bahas Singapore Grand Prix. Oke guys, banyak banget ya yang bisa dibahas di race kemarin, karena menurut gue pribadi, seorang Mike Denaldi ya, race kemarin adalah race terseru di tahun ini. Bukan karena Red Bull kalah, bukan karena Ferrari yang menang karena gue tifosi gitu ya, enggak. Karena memang seru kemarin gitu loh teman-teman. Mungkin buat yang setuju coba tulis di kolom komentar ya, gimana. Dan race terseru hands down. Kemarin ada Zandvoort yang race terseru menurut gua karena cuaca. Terus ada Monza juga yang kemarin lumayan seru karena fight-fightnya Ferrari. Hari ini ternyata lebih seru lagi guys ya. Jadi ini gila ya, kita tiap hari tuh dikasih sajian, tiap balapan tuh dikasih sajian balapan yang lebih seru terus gitu teman-teman. Jadi wow. Dan kita jujur kemarin gue track juga di live stream gitu kan. Buat kalian yang ikut nimbrung bareng, harusnya kalian bisa merasakan juga euforianya seperti apa. Walaupun di tahun ini kita gak nonton, gue gak nonton di Singapura langsung kayak tahun lalu. Tapi gue bersyukur teman-teman, gue bisa menyaksikan, merasakan euforianya, keseruannya bareng kalian semua gitu. Kita bisa nimbrung bareng gitu kan, asik bareng-bareng gitu teman-teman. Jadi gue happy kemarin. Oke, kita cerita dikit lah ya, bahas satu-satu tentang apa yang terjadi, breakdown satu-satu tentang apa yang terjadi di race kemarin teman-teman. Ini yang gue tangkap aja, gue screenshot seperti biasa, kalau video takut copyright. Dan ya, yang pertama ada of course lap pertama Carlos Sainz dan Charles Leclerc. Brilian banget startnya kemarin. Bagus banget, Charles Leclerc pakai ban soft langsung bisa ngelompatin Russell dengan sangat-sangat mudah, gak perlu ada fight apapun. Di turn 1 udah kesalip Russell, berarti bisa dibilang Russell agak sedikit jelek startnya kemarin gitu ya. Bisa lihat dari foto ini, Leclerc udah di depan tuh, nomor 16 tuh di depan. Jadi gak perlu ada fight dari Russell pun teman-teman, gak ada senggol-senggolan manja gitu ya. Aman semuanya Russell kemarin. Lalu lanjut, kita ada juga yang namanya Hamilton di turn berikutnya lebar, dan akhirnya Hamilton di beberapa lap ke depan atau tikungan ke depan, Hamilton setelah menyalip Russell dan Lando yang mana dia start di posisi kelima, harus ngebalikin posisinya dan balik ke posisi kelima teman-teman ya. Dan di lap-lap berikutnya ada juga Yuki yang kontak dengan Perez, yang mana akhirnya membuat Yuki harus DNF teman-teman. Sayang banget ya. Dan of course setelah Yuki ada juga yang namanya Logan Sargent yang nyusruk juga. Jadi sayang banget, lagi-lagi ada beberapa mistakes. Memang sekali lagi teman-teman, Singapura itu adalah track yang
sangat-sangat teknikal ya. Track yang susah, nggak gampang teman-teman. Singapura itu udah kayak Monaco lah ya bisa dibilang. Ya mungkin bedanya Singapura ada sedikit banyak lurus-lurusan lah sekarang. Apalagi ditambah dengan sektor yang baru gitu kan. Jadi lurusannya ada lumayan banyak. Tapi tetap walaupun itu lurusan-lurusan tapi tikungan-tikungan yang lain tuh sangat-sangat teknikal. Dan tembok semua kiri kanan nggak ada run off dan segala macam. Nyusruk teman-teman ya. Nabrak gitu ya. Dan di lap 21 timbullah safety car ya akibat nyusruknya si Logan Sargent. Karena Logan Sargent waktu nyusruk front wingnya patah gitu kan. Dia harus limping his way down ke pit stop si Logan Sargent. Front wingnya patah dan debris di mana-mana teman-teman. Akhirnya safety car keluar. Lap 21 Sainz dan Leclerc melakukan menurut gua strategi yang udah bagus banget. Double stack teman-teman. Tapi mungkin double stacknya Leclerc agak kejauhan sama Sainz mungkin. Gue gak tahu juga hitungannya gimana. Tapi udah bener double stack. Cuma memang apesnya adalah karena Leclerc masuknya belakangan. Of course ya Leclerc ketahan. Ketahannya tuh bukan karena Ferrari yang lambat pit stopnya. Kemarin Ferrari udah bagus pit stopnya. Cuma Leclerc di sini gak bisa keluar lebih cepat teman-teman. Karena kan waktu Leclerc mau keluar sebelah kanannya mobil-mobil pada masuk untuk pit stop juga. Ada Mercedes, ada McLaren gitu kan. Yang mana dari posisi 2 Charles Leclerc turun ke posisi ke-6 teman-teman ya. Yang mana 2 posisi di depannya itu adalah Verstappen dan Perez yang belum pit stop. Berarti Leclerc hilang total 2 posisi, yaitu kesalip sama Russell dan kesalip sama Norris teman-teman ya. Kalau Verstappen sama Perez gak dihitung lah karena mereka berdua kan belum pit stop waktu itu ya. Jadi ya sayang banget kehilang 2 posisi. Dan kalian bisa lihat tuh Leclerc ketahan, ada Lewis Hamilton di sebelahnya yang lagi juga mau antri nih. Mau antri double stack si Russell gitu kan. Jadi sama-sama nahan. Hamilton pun juga nahan ngasih jarak gitu kan. Tapi karena Hamilton juga ngasih jarak, Leclerc kena imbasnya teman-teman. Ya bisa dibilang itu adalah unlucky aja lah. Apes lah ya Leclerc lah ya. Lalu di lap-lap berikutnya cukup gak boring loh teman-teman kemarin. Karena battle-nya itu banyak banget. Kalian bisa lihat kereta Sergio Perez, kereta Verstappen, kereta Alonso banyak terjadi. Dan kalian bisa lihat di lap ke-37 ini ketika Alonso, Perez, Ocon lagi battle habis-habisan teman-teman. Lap 37 nih lihat betapa sengitnya Ocon nyalip Alonso. Karena ini permasalahan harga diri guys ya. Ocon sama Alonso ini musuh bebuyutan di Alpine tahun lalu. Tapi sekarang juga masih mereka saling gengsi lah ya gitu kan. Gua teammate lu keluar, sekarang gua harus bisa nyalip lu gitu kan. Jadi sengit banget, seru banget, ketat banget. Dan mereka masih respect lah ya. Maksudnya gak ngawur nyalip-nyalipnya, gak nembok, gak maksain, gak ngebuang. Jadi fair banget teman-teman. Jadi respect buat Ocon dan Alonso kemarin. Lalu di lap 41 teman-teman, Red Bull mulai masuk untuk menggunakan stint pit stopnya, yang mana hanya sekali. Kan Red Bull dua-duanya start di ban hard. Dan sekarang masuk di lap 40-an untuk ganti ke ban medium, yang mana akan dipakai sampai finish teman-teman ya. Lalu terjadi hal yang apes lagi, yaitu Esteban Ocon di lap 43 mesinnya harus overheat. Kalau kalian lihat di setirnya tuh kemarin ada tulisannya overheat kalau gak salah. Jadi memang mesinnya kepanasan. Memang di Singapura juga panas teman-teman. Hawanya kalian tahu sendiri ya, Singapura sama Indonesia deket-deket lah ya. Kalian tahu lah kurang lebih cuacanya seperti apa. Mungkin mobilnya gak tahan panas atau gimana, mungkin akhirnya overheat dan segala macam terjadi untuk Ocon dan harus DNF. Ketika Ocon retire, Ocon berhentinya di luar exit pit gitu ya. Jadi harus dikeluarkanlah VSC, yang mana menurut gua waktu itu kemarin VSC-nya agak telat keputusannya teman-teman. Leclerc dan Sainz udah lewat dari pit gitu ya. Jadi mereka harus muter sekali lagi kalau mau nge-pit, dan mereka gak ngelakuin itu. Yang ngelakuin itu adalah Mercedes teman-teman. Mercedes pit di lap 45 karena masih kondisinya VSC. Karena VSC teman-teman, VSC itu bukan kayak safety car. VSC itu kapan aja bisa berakhir, dan ketika VSC ending langsung gaspol lagi. Jadi gak kayak safety car yang kita harus nempel-nempel terus akhirnya muter bareng lagi gitu, enggak. Jadi Mercedes waktu itu ketika dia pit stop cukup ketahan beberapa belas detik di belakang, lumayan jauh lah sama Ferrari. Jadi Sainz, Norris, Leclerc tidak pit stop di VSC teman-teman. Jadi mereka memutuskan untuk stay out, dan lumayan waktu itu
sekitar 17 detik atau 13 detik gue lupa. Yang jelas Russell sama Hamilton sama-sama pit stop dan sama-sama menggunakan medium fresh. Sementara di depannya Sainz, Norris dan Leclerc pakai ban hard yang udah lumayan lama lah ya umurnya. Mereka pit di lap 20-an kalau gak salah waktu safety car ya. Jadi lumayan, kalau waktu mereka Mercedes pit stop gue bilang wah kayaknya Ferrari masih bisa nahan nih dengan pace-nya gitu kan. Dan bener, pace-nya Sainz buktinya menang kemarin gitu kan, bisa nahan. Cuma pace-nya Leclerc yang gak tahu kemana gitu teman-teman, melempem banget kemarin gitu kan. Akhirnya Leclerc kesalip di lap 50-an, yang mana masih ada kurang lebih 10 lap lagi. Kesalip sama Russell, kesalip sama Hamilton. Ketika udah kesalip sama Hamilton, pace-nya Leclerc langsung turun jauh banget gitu teman-teman ya. Beda dengan Sainz yang somehow masih terus bisa menahan Norris, menahan Russell. GG, kemarin gue harus diakui Monza dan juga mungkin kalau Monza masih mirip-mirip lah pace-nya, tapi di Singapura kali ini harus diakui pace-nya Leclerc, pace-nya Sainz jauh lebih superior dari Leclerc. Gue kayak ngelihat Leclerc di awal-awal musim sama tahun lalu ya. Tahun lalu kan Leclerc sama Sainz lebih kencangan Leclerc teman-teman. Tapi tahun ini bisa di akhir-akhir musim ini terutama kebalik gitu. Sekarang Sainz yang lebih kencang dari Leclerc teman-teman. Ini menarik banget ya. Memang rumornya upgrade Ferrari yang akhir-akhir ini memang menyesuaikan dengan racing stylenya Sainz. Katanya sih gitu teman-teman ya. Lebih cocok, lebih condong ke arah Sainz. Ketika di Monza kan buktinya Leclerc sampai copy setupnya Sainz teman-teman. Jadi menarik tuh. Oke. Dan di lap-lap terakhir Lando dikasih DRS sama Sainz ya. Terlihat dari radio ini kalian bisa lihat. It's on purpose katanya Carlos Sainz. Sengaja gua ngasih Lando DRS itu kemarin ya. Big brain move dari Carlos Sainz. Carlos Sainz sengaja memberikan Lando Norris DRS. Supaya apa teman-teman? Supaya Lando Norris itu juga dapat DRS kenceng di belakangnya Sainz dan juga bisa defend Russell. Kalau misalnya Norris gak dikasih DRS sama Sainz, mereka kan dua-duanya ban hard nih ya kan. Ban yang udah hard, yang udah tua. Russell, Hamilton, ban medium yang lebih muda dan berkemungkinan untuk menyalip Sainz dan Norris. Kalau Norris gak dikasih DRS sama Sainz, maka Norris akan terpuruk, tidak ada DRS, kesalip mudah dengan DRS Russell dengan ban medium yang lebih fresh. Lalu malah Sainz kena DRS dan kesalip nanti sama Russell gitu. Jadi big brain move dari Carlos Sainz, dia sengaja sedikit memelan-melankan mobilnya supaya Norris dapat DRS teman-teman. Itu gila banget menurut gue pribadi itu. Pertama move yang sangat-sangat berani karena Norris dikasih DRS sama dengan kemungkinan Norris bisa nyalip Sainz juga dong karena dapat DRS. Tapi menurut gue Sainz sangat-sangat pede dengan pace dia. Sampai dia berani memberikan DRS ke Lando Norris yang mana bukan teammate-nya teman-teman. Itu teammate, mantan teammate, tapi tetap gimana-gimana mereka di tim yang berbeda gitu. Jadi Lando Norris itu Carlos Sainz itu pede dengan pace dia sampai dia berani memberikan DRS ke Norris dan berharap Norris bisa bertahan dari serangan Mercedes yang menggunakan ban medium yang lebih fresh, dan berhasil teman-teman ya. Lando Norris bisa mempertahankan itu semua dengan bantuan DRS-nya Carlos Sainz. Tapi di satu sisi memang Carlos Sainz juga memberikan DRS ke Norris itu nggak yang deket banget teman-teman. Ngasih DRS-nya tuh yang di 0,8, 0,9 gitu. Jadi jauh. Norris ke Sainz tuh masih lumayan jauh teman-teman. Jadi pinter banget Carlos Sainz. Gue harus akui ya, Leclerc harus belajar dari Carlos Sainz. Dia tuh pinter banget dari kapan-kapan, tahun-tahun lalu juga kalau gak salah Carlos juga udah bikin strategi sendiri gitu kan. Jadi gila, Carlos Sainz harus gue akui jago guys ya. Pemikirannya tuh dia masih bisa mikir di situasi balap kayak gini, panas. Di Singapura kan pasti gerah gitu kan, lebih gerah dari trek-trek lainnya. Dia masih bisa mikir kayak gitu kan. Itu high performance athlete kalau kata Ricciardo teman-teman. Oke, dan of course drama di lap akhir ini yang membuat race-nya super duper seru. Jadi race-nya tuh udah seru, lap terakhir tuh dikasih percikan bumbu sama Salt Bae tau gak guys? Gitu loh. Dikasih bumbu Russell nyusruk gitu. Itu kan bumbu drama-drama Salt Bae gitu teman-teman ya.
Gila. Jadi ya kalian tahu sendiri di Singapore Museum, Russell nyusruk teman-teman kena tembok sebelah kanan ya. Kalau kalian perhatikan ini foto-foto nyusruknya. Dan kalau kalian perhatikan Lando Norris di depannya Russell. Ini sekarang kita di kameranya Russell. Lando Norris di depan Russell itu juga kena tembok depan. Tapi yang kena itu ban belakangnya doang Norris. Ban belakangnya doang. Russell yang kena ban depannya teman-teman ya. Sorry atau kebalik, gue lupa. Intinya salah satu ban doang di Norris. Pokoknya Russell yang kena ban depan atau ban belakang, pokoknya salah satu. Jadinya nggak stabil teman-teman. Terus mobilnya tuh langsung zebrak gitu ya, nubruk guys ya. Dan ya itu kenanya soalnya kalau Norris tuh kayak nyenggol tipis doang, kena kontak ke tembok mobilnya Norris bannya. Tapi kontaknya tipis doang. Sementara Russell itu kontaknya agak lebih dalam teman-teman. Jadi mungkin Russell lagi nggak fokus, lagi fokus buat ngejar Norris, terus lagi jengkel juga mungkin karena gagal gitu untuk bisa nyalip Norris, dan mungkin nggak fokus, akhirnya kena tembok itu tadi teman-teman. Karena memang sekali lagi F1 di Singapura itu ketat, temboknya kecil-kecil, sempit-sempit teman-teman ya. Jadi memang punishing banget, harus super fokus, nggak boleh kesalahan sedikit pun teman-teman. Dan akhirnya berakhir dengan Carlos Sainz menang, Norris menang, Hamilton menang. Tapi kalian lihat jarak antara P1, P2, P3 itu sedekat apa teman-teman ya. Ini yang dinamakan balapan yang sebenarnya teman-teman. Ini yang kita damba-dambakan. F1 yang kita damba-dambakan selama ini tuh seperti ini teman-teman. Bukan yang, ya sekali lagi gue gak bilang Max Verstappen cupu ya. Tapi kalau kita lihat Max Verstappen menangnya tuh jauh banget, itu kayak gak asik aja gitu loh nontonnya teman-teman ya. Kayak menangnya tuh iya lu jago udah jago gitu, tapi nggak asik aja gitu, nggak seru gitu. Bedain dengan balapan kemarin, terbukti kan, maksudnya Ferrari menang, tapi menangnya tuh fight gitu teman-teman, berjuang mati-matian gitu loh. Nah kalau Verstappen kan biasanya menangnya di depan jauh gitu kan, maksudnya easy mode aja karena memang simply ya pertama Verstappen jago, mobilnya juga kenceng banget gitu. Jadi ya mantap. Tapi kemarin kita bisa lihat ya bagaimana Red Bull struggle di Singapura. Gue nggak tahu apakah ini konspirasi sengaja supaya menangnya di Jepang gitu, gue nggak tahu juga. Terus apakah memang rungkat Red Bull? Tapi kalian bisa lihat ya, kemarin Verstappen disalip Norris, disalip Hamilton, disalip Leclerc. Jadi Verstappen nggak dewa itu kemarin gitu ya teman-teman ya. Tapi ya masalahnya ini cuma satu race sih. Kita nggak bisa menyimpulkan Verstappen cupu teman-teman ya. Mungkin kebetulan kemarin di Singapura mobilnya lagi jelek atau Verstappen lagi bad mood, gue nggak tahu juga. Nggak bisa disimpulkan dulu karena of course ya ini cuma sekali gitu kan. Ya siapa tahu lagi bad day aja lah Verstappen. Memang harinya Sainz gitu, memang harinya Ferrari kemarin gitu kan. Jadi Verstappen masih jago teman-teman. Dari P11 finish P5 ya. Di Singapura gokil ya, sangat-sangat jago teman-teman. Piastri juga banyak banget ya. Kalian bisa lihat Piastri startnya di bawah 15 seingat gue, karena dia nggak lolos Q3 karena Lance Stroll nubruk waktu itu. Jadi Piastri kemarin finish P7 guys ya. Itu GG banget ya, naiknya banyak banget teman-teman. Dan Gasly Alpine point P6, lalu Liam Lawson ya. Gila Lawson guys, gue hands down the best rookie of the year. Gue kalau harus milih rookie of the year tahun ini Lawson sih. Piastri sama Lawson setara, tapi karena Lawson cuma 3 race gue milih Lawson teman-teman. Piastri kan udah banyak race nih. Jadi performanya maksudnya nggak menggelegar. Ya menggelegar sih di Silverstone, dan kapan lalu di Spa juga bukan Spa ya, Silverstone sama apa tuh yang Oscar Piastri hampir menang, hampir podium terus gitu kan. Tapi Lawson cuma butuh 3 race udah langsung poin teman-teman. Jadi hands down, pakai mobil Alfa Tauri lagi, mobil papuk guys gitu loh. McLaren kan mobilnya kenceng tuh, Norris aja kenceng gitu kan, bisa P2 gitu kan. Jadi Liam Lawson salut, gue nobatkan dia versi gue ya teman-teman, versi Mike Denaldi Rookie of the Year teman-teman ya. Kalau bisa Liam Lawson tolong gantiin Ricciardo aja. Ricciardo nggak usah lah tahun depan lah udah. Ya gue jujur gue suka Ricciardo, cuma sayang gitu loh. Talenta kayak Liam Lawson nggak ada di F1 tuh menurut gue sayang banget gitu loh. Daripada balikin Ricciardo yang udah maksudnya udah di masa-masa
abis, keemasannya kan abis nih gitu loh. Maksudnya Ricciardo kan udah umur juga. Jadi ya mohon maaf gitu, namanya olahraga kan orang yang lebih muda pasti yang lebih akan bisa menjadi berkembang gitu loh. Jadi ya mending kasih kesempatan ke Liam Lawson atau mungkin Lance Stroll lah, tolong Lance Stroll ganti Liam Lawson gitu mungkin ya. Apapun lah pokoknya jangan sampai Liam Lawson itu nggak ada di F1 tahun depan teman-teman, karena sayang banget talentanya kebuang. Orang semua tim juga udah lihat Liam Lawson ini cocok dan layak untuk masuk ke F1. Beda dengan tahun lalu Nick De Vries tahun lalu cuma dikasih Monza dan ya bisa dibilang Monza itu hoki lah gitu. Ini Liam Lawson udah dikasih Zandvoort, ya nggak poin tapi survive gitu kan di P12 13 jadi 15 ke atas lah. Udah bagus. AlphaTauri, ingat mobilnya AlphaTauri guys ya. Lalu di Monza P11 hampir poin guys. P11 di Monza gitu kan. Lagi ingat sekali lagi AlphaTauri. Ini di Singapura ya kan, track yang technical banget, track yang susah banget, poin guys. Gimana coba? Jadi kan nggak kayak Nick De Vries tahun lalu yang mungkin kita bisa bilang hoki lah. Nick De Vries kan sekali race doang poin, tahu-tahu di F1 masuk AlphaTauri jelek gitu kan. Nah tapi untuk tahun ini Liam Lawson udah menunjukkan lah ya, 3 race cukup lah ya guys ya. Udah terbukti dia pembalap yang berkualitas, pembalap yang berpotensi untuk bisa menjadi the next Lewis, the next Max Verstappen atau the next Carlos Sainz, Russell gitu ya. Pembalap yang menurut gua setara lah levelnya bakalan sama Oscar Piastri sama Liam Lawson lah, 2 kandidat rookie yang menurut gue super duper kuat teman-teman ya, untuk bisa selevel Sainz atau Norris atau Russell teman-teman ya, kandidat kuat banget. Jadi jangan sampai sekali lagi Liam Lawson lolos gitu ya, harus ada di F1 tahun depan. Semoga lah ya, semoga ini gue bukan siapa-siapa jadi gue nggak bisa nentuin Liam Lawsonnya bakal kemana gitu, jadi gue cuma bisa berharap aja ada Liam Lawson di F1 tahun depan. Menurut kalian gimana tentang Liam Lawson? Tulis di kolom komentar. Menurut kalian mungkin enggak bang, baru 3 race doang, nggak bisa ya nggak apa-apa, itu kan pendapat kalian. Tulis aja, gue pengen tahu teman-teman. Tapi menurut gue Liam Lawson udah layak untuk berada di F1 untuk musim depan gitu ya. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang race-nya teman-teman. Dan sekali lagi kita apresiasi untuk Ferrari. Pertama, strateginya bagus dan bener-bener dari awal Ferrari itu udah niat tim order ya. Carlos Sainz harus P1, Leclerc kalau bisa P2. Jadi nggak ada tuker-tukeran posisi teman-teman. Nggak ada Leclerc dikasih P1 atau tim order nyari, nggak ada teman-teman. Bener-bener Ferrari itu dari tadi dikasih Leclerc harus bisa ngasih gap ke Carlos Sainz supaya nggak ke-undercut sama Mercedes, nggak ke-undercut sendiri sama Carlos Sainz mungkin. Jadi bener-bener kalau bisa Leclerc itu pas pit stop tetap P2, Carlos Sainz pas pit stop tetap P1 gitu. Jadi bener-bener mereka firm, mereka yakin udah pokoknya Carlos Sainz tetap di depan, Leclerc di belakang P2, kalau bisa P2 gitu. Jadi kemarin udah bagus, tim ordernya udah bener, nggak nyuruh mereka untuk battle teman-teman. Dan kebetulan memang kemarin di Singapura juga untungnya Leclerc memang pace-nya nggak ada ya kebetulan ya. Jadi gimana lagi, percuma juga disuruh battle tetap menang Carlos Sainz teman-teman. Dan Leclerc juga kemarin untungnya somehow masih bisa P4, yang mana harusnya mungkin P3, tapi nggak tahu pace-nya hilang ditelan bumi teman-teman. Hilangnya masalahnya jauh banget. Dan kemarin kalau kalian ingat, Leclerc itu hampir tersalip Verstappen di final straight gitu teman-teman ya. Cuma akhirnya nggak disalip teman-teman, selisih 0,2. Jadi Leclerc tuh melambatnya parah banget setelah disalip sama Hamilton tuh, langsung hilang banget pace-nya. Gue nggak tahu itu kenapa. Gue belum lihat wawancaranya Leclerc, tapi yang jelas Leclerc pace-nya di stint yang terakhir tuh jelek teman-teman ya. Compare sama stint awal-awalnya dia masih bisa ngimbangin Carlos kan, 1 detik terus yang pakai ban soft tuh. Itu masih Leclerc pace-nya masih sama Sainz waktu itu lah ya, bisa dibilang. Jadi ya gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Leclerc, karena di awal-awal fine saja. Jadi nggak apa-apa. Yang jelas congratulations sekali lagi untuk Ferrari. Gue sebagai tifosi juga happy. Akhirnya kita buka puasa teman-teman. Dan Lando Norris juga menunjukkan taringnya kemarin, bisa stay calm terus di belakangnya Carlos.
dan bisa menahan pressure dari George Russell dan juga Hamilton. Bayangin Lando Norris tuh disalipnya, maksudnya dikejarnya nggak hanya satu Mercedes, 2 teman-temannya. Lewis juga pakai ban medium gitu. Jadi bener-bener Norris yang agak berat kemarin, untungnya ditolong sama Sainz ya, dikasih DRS. Jadi itu yang kemarin akhirnya mereka berpelukan tuh di podium gitu ya, karena maksudnya di setelah finish kan mereka keluar dari mobil langsung pelukan gitu. Karena emang Lando Norris harus berterima kasih banget sama Sainz karena dikasih DRS teman-teman. Dan ya George Russell sangat disayangkan, sekali lagi belajar lah, ya nggak apa-apa. Menurut gua kesalahan-kesalahan seperti ini itu menjadi pelajaran yang membekas untuk George Russell. Kayak Leclerc nyusruk di Prancis itu kan akan menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga buat dia gitu kan. Dan ini sekarang buat Russell gitu. Nggak apa-apa, everyone tuh pasti makes mistakes teman-teman ya. Jadi nggak mungkin lu manusia yang sempurna lah. Pasti kita juga Russell juga manusia, bisa melakukan kesalahan. Jadi semoga dia nggak sedih berkelanjutan dan bisa membuat kesedihannya itu dipakai untuk didaur ulang untuk menjadi energi yang positif. Karena Russell juga pembalap yang bisa dibilang sangat bagus ya, sangat bagus sekali di Mercedes itu, bahkan lebih kencang dari Lewis belakangan ini lebih kencang dari Lewis. Kalaupun nggak lebih kencang bisa menyamai Lewis sang 7 kali world champion. Jadi itu udah bagus banget gitu, udah bisa nyamain 7 kali world champion gitu kan. Jadi semoga nggak terlalu terpukul dengan kejadian kemarin. Dia emang di lap terakhir nyusruknya, jadi pasti bete banget lah ya gitu ya. Dan Max Verstappen, akhirnya kita bisa melihat Max Verstappen versi tidak Tuhan teman-teman ya. Max Verstappen versi ke nerf gitu kan. Walaupun memang masih GG ya, dari P11 finish P5 tetap gaining 6 posisi teman-teman. Lumayan GG juga, tapi not bad juga lah. Kita melihat Red Bull tidak ada di top 3 itu kemarin serunya bukan main teman-teman ya. Kalian bisa lihat emang F1 bener kata Toto Wolff ya, F1 tanpa Red Bull tuh jadi seru banget, dan terbukti memang kemarin seru banget teman-teman ya. Dan siapa lagi? Sergio Perez gak usah dibahas. Haas kemarin dapat poin juga, not bad juga, walaupun start di top 10 tapi yang poin cuma K-Mag gitu ya. Kasihan banget Haas, tapi ya bagus lah Haas bisa nyolong-nyolong poin dikit-dikit lah ya, bisa tetap ada di poin gitu kan. Liam Lawson lagi-lagi gue harus apresiasi, ketika Yuki nggak bisa menghasilkan poin, Yuki apes di Monza nggak start, di Singapura apes kena kontak Perez, Liam Lawson menyelamatkan guys, poin coy, gila. Udah itu aja guys, gue nggak tahu lagi, jujur aja gue nggak tahu mau bahas apa di video kali ini. Yang jelas gue cuma happy akhirnya Ferrari bisa menang, bukan podium doang, menang ya. Jadi thank you so much, dan perasaannya enak banget yang ngelihat Ferrari akhirnya bisa menang. Akhirnya ada yang menang selain Red Bull di season ini teman-teman ya. Gila. Bayangin Red Bull tuh udah menang 17 race loh guys. Gila gak? 17 apa 16 lah. Pokoknya 15 ke atas lah ya. Perez, kalau gak Perez ya Max gitu kan. Ini sekarang akhirnya ada Ferrari yang mematahkan itu semua guys. Gila. Gue senangnya itu Ferrari gitu loh. Untungnya bukan Norris, bukan Mercedes gitu. Ferrari guys ya, makanya gue happy banget. Walaupun ya cuma sekali, tapi ya gak apa-apa lah ya. Kita boleh lah ya, seneng lah ya teman-teman tifosi ya. Thank you so much guys. Itu aja untuk hari ini. Tulis di kolom komentar menurut kalian gimana ya tentang race kemarin. Dan tadi mention buat yang udah gue bilang, gue akan kasih ini ke salah satu tifosi, atau ya nggak harus tifosi juga sih, tapi kalau bisa sih tifosi lah ya. Ini Ferrari kan lebih bagus buat para tifosi gitu. Jadi yang nggak tifosi ya, kalau nggak terlalu kepingin banget nggak usah ikutan gitu. Kalau bisa sih tifosi teman-teman ya. Oke, cara ikutannya gampang untuk giveaway-nya teman-teman ya. Tinggal kalian komen aja lah race semalam itu kayak gimana ya. Caranya komen aja di bawah race semalam kayak gimana dan apa pendapat kalian tentang race semalam. Dan juga setelah kalian komen tentang balapannya, di bawahnya kalian kasih Instagram kalian dan nama kalian teman-teman. Udah itu aja. Instagramnya misalnya gua komen race semalam seru banget, akhirnya Ferrari menang. Terus yang bawah @MikeDenaldi itu ID Instagram gua. Terus strip namanya Mike Denaldi juga gitu ya. Jadi supaya jelas aja teman-teman namanya dan segala macam. Dan of course
harus udah subscribe gue dong gitu ya. Udah subscribe gue dan udah follow Instagram gue. Dah itu doang teman-teman ya. Giveaway-nya caranya itu doang. Komen dan dengan cara sekali lagi komen tentang race kemarin, tentang race Singapura Grand Prix kayak gimana pendapat kalian dan juga Instagram kalian teman-teman, ID Instagram kalian dan nama kalian. Udah itu aja. Syaratnya itu doang. Tapi jangan lupa udah menjadi subscriber gua dan follower Instagram gua teman-teman. Instagram gua apa? Instagramnya Bang Mike apa ada di deskripsi, cari aja ya @mcdonaldi guys ya. Oke, thank you so much. Itu aja hari ini teman-teman. Sekali lagi gua tunggu komentar kalian, gue pengen bacain satu-satu gitu ya. Dan semoga beruntung mendapatkan satu buah mainannya Ferrari nih F175 teman-teman ya. F175 nya Ferrari yang tahun lalu. Not bad juga, bagus, sumpah bagus banget ini mainannya. Ini belum gua buka teman-teman, jadi ini masih segel ya, masih isolasian semua. Gua nggak buka sama sekali, gue beli langsung gua simpen buat giveaway memang. Jadi ya, thank you so much guys sekali lagi yang udah nonton. Semoga celotehan gua, bacotan gua ini ya bisa menghibur kalian atau bermanfaat buat kalian gitu ya. Terima kasih juga dan ya akhirnya kita bisa senyum sekali lagi. Tifosi, yes! Finally, let's go ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian dan of course buat kalian yang belum subscribe, guys, klik di subscribe button, bantu gua ke 100.000 subscriber di tahun ini, semoga bisa ya. Jangan lupa ikut giveaway-nya yang mau ikut giveaway. And I'll see you in the next race or video. Bye bye. Peace out guys. Stay safe and keep on racing. Gak asik coy. Tifosi, let's go.